Satu video dakwah Ustadz Salafi yang menjabarkan dengan sangat baik tentang kemurnian Islam. Video tersebut telah ditonton jutaan kali di YouTube, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Video itu telah menyadarkan banyak orang, mungkin sudah banyak yang berhijrah karenanya. Berikut adalah cuplikannya. Semua da'i dan ulama adalah pewaris beliau. Artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat. Yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mesti. Ini kaidahnya dulu. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat. Jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini, sebelum anda kerjakan satu ibadah, tanya. Saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum anda tanya. Bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur. Agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana. Karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW. Suri tauran kita. Uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi. Datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Nggak ada lagi yang lain. Nggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering. Padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia kalau tanahnya pecah, kesian lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau memang dia animasi tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu. Tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama. Baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi, diciplak hidupnya. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu. Rasulullah pernah ikat nggak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran di. Datangkan dalilnya coba. Nggak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah. Baik, ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain, selesai. Jangan lebih daripada itu. Habis sholat, memang paket yang Nabi tawarkan, yang beliau selalu kerjakan adalah zikir. Setelah sholat, dengan zikir sholat yang sudah masyhur, istighfar, kemudian baca Allah mantas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, sampai terakhir dibaca, digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya, kalau anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat ba'diyah. Insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat bacalah subhanallah 33. Alhamdulillah, Allah akbar. Jangan anda bilang saya bisa baca 100. Doa Rasulullah suruh 33 kok. Ditentukan, jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat anda membaca 100, silahkan. Karena nggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Oh nggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Nggak ada kemurnian agama karena semua orang mau buat semaunya. Gitu kan? Semaunya sendiri. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu bersejarah Nabi? Kenapa baca berzanji saudaraku? Rasulullah waktu pindah rumah pernah baca-baca gitu nggak? Nggak pernah. Kenapa dibuat? Anda muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini mengakar nih. Anda buat satu bid'ah sekarang. Bid'ah itu lawannya sunnah. Anak anda akan buat 10 bid'ah. Cucunya akan buat 100 bid'ah. Akan banyak bid'ah merakar di masyarakat. Dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang. Gitu kan? Ini bahaya. Ingat, Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Nabi nggak pernah rayakan hari lahirnya. Jangan dirayain. Selesai. Emang kenapa kalau kita nggak rayain? Kenapa? Tangan kita terputus? Enggak. Masih banyak ibadah yang disunnahkan gitu. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah anda kembali. Insya Allah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Memang ada dasar wahyunya. Maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Boleh dipelajari iya, setiap hari. Tapi ditentukan tanggalnya lalu dibuat acara. Tidak pernah Nabi SAW buat itu. Kalau anda mau tetap buat ya silahkan. Itu hak terserah. Tapi saya ngajak kepada anda kembali kepada kemurnian ajaran Nabi SAW. Kita tidak akan pernah kembali. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka. Kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad SAW. Murnikan ajaran Nabi yang jalankan seperti yang beliau ajarkan, selesai. Akan aman. Pasti akan kembali kejayaannya. Kita nggak bisa saling menghardik, saling menyalahkan yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini. Karena masing-masing mau beristidlal sendiri. Mau menjalankan sendiri hukum-hukum agama ini, bukan mengikuti sunnah Nabi SAW. Video sejelas ini, kalau masih ada yang menolak kemurnian Islam, mungkin memang hatinya yang sudah rusak. Dikira ibadah itu bisa seenaknya sendiri. Sungguh miris melihat orang-orang seperti itu. Semoga saja mereka menerima hidayah dari sunnah yang murni ini. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.